Shalom, selamat pagi Ketli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 19b sampai 31. Namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-19b sampai 22 dan juga ayat yang terakhir yaitu 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ditanya, sudahkah hidup Anda berdampak setelah Anda bertobat menerima Kristus? Jika iya, apakah dampak yang sudah Anda berikan bagi lingkungan Anda? Jawabannya pasti akan beragam ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun satu hal yang pasti, kehidupan orang yang bertobat pasti akan berdampak bagi sekitarnya. Sebab tentunya pasti ada perubahan di dalam kehidupan orang yang mengalami pertobatan. Ia akan meninggalkan kehidupan lamanya dan mengenakan hidupnya yang baru. Demikian juga yang kita dapat pelajari dari kehidupan Paulus yang dulunya disebut Saulus. Dalam nats firman Tuhan hari ini dituliskan bagaimana perubahan Saulus begitu radikal setelah menerima Kristus sampai membuat semua yang mendengarnya takjub. Bagaimana mungkin orang yang dikenal sebagai penganiaya jemaat kini menjadi pemberita Injil yang begitu bersemangat? Ini bukan sekedar perubahan biasa tentunya, tetapi transformasi hidup yang total. Ketika Saulus mengatakan Yesus adalah anak Allah, Saulus bukan hanya sekedar berbagi informasi. Dia sungguh-sungguh menyatakan kebenaran yang telah mengubah seluruh kehidupannya. Kebenaran yang untuknya dia rela meninggalkan status, reputasi, keamanan bahkan hidup yang dulu dimilikinya. Bahkan perjalanan Saulus pun tidak mudah, tetapi sangat penuh tantangan, bahkan ancaman kematian. Dia menghadapi ancaman pembunuhan di Damsyik dan penolakan di Yerusalem. Bahkan para murid yang seharusnya menjadi saudara seiman takut kepadanya dan tidak percaya bahwa ia murid Yesus karena masa lalunya. Tetapi singkatnya, setelah Barnabas menjadi perantara yang membela Saulus di depan para rasul, akhirnya kisah ini diakhiri dengan catatan yang begitu indah tentang damai yang dialami jemaat. Bahkan ketika Saulus yang adalah penganiaya utama jemaat bertobat, penganiayaan mereda dan gereja mengalami kedamaian serta pertumbuhan yang luar biasa. Kisah Saulus ini tentu membuat kita sadar bahwa perubahan radikal dan transformasi hidup Saulus ini terjadi bukan semata karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Allah. Yesus Kristuslah yang mengubahkan kehidupan Saulus. Setelah perjumpaan pribadi dengan Kristus, Saulus sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang membuat hidupnya berubah. Pengalaman personal inilah yang membuat Saulus bisa menyaksikan Kristus yang ia kenal. Keberaniannya dan dampak pelayanannya yang luar biasa tentu tidak terjadi dengan sendirinya atau karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Tuhan menyertainya. Demikian juga di dalam kehidupan kita orang percaya. Allah melalui Roh Kudus telah mengubahkan kehidupan kita. Setiap kita pasti memiliki pengalaman personal bukan dengan Allah setelah kita bertobat. Oleh karenanya seharusnya kita tidak perlu khawatir apakah kehidupan kita sudah berdampak atau belum.
Sebab ketika kita sungguh-sungguh bertobat, kita pasti memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang mengalami perubahan, dan perubahan inilah yang membuat kehidupan kita berdampak. Asal kita benar-benar hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, pasti kehidupan kita akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah setia dan taat di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami telah mendapatkan berkat yang sangat besar, yaitu keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Kami sangat rindu hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami bisa menjadi saksi-Mu bagi orang yang belum percaya. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan memberikan kami kekuatan untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Bahkan di tengah kesulitan dan pergumulan hidup kami masing-masing, kami selalu mau mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dipanggil untuk memuliakan nama-Mu dan memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Ini kami pakai kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menuntun kami, bahwa Engkaulah yang memakai kami, bahwa Engkaulah yang memperlengkapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.